Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Panitia tidak boleh membagikan apa-apa. Mohon maaf dengan sangat. Terima kasih untuk ibu-ibu juga. Ini kayaknya belum mau dekat waktu zuhur, tapi udah pada pengen buru-buru pulang. Mungkin banyak urusan kayaknya. Nah, ya. Jadi saya minta duduk dulu sejenak untuk tidak berlalu lalang. Karena jujur lalu lalang ibu bukan mengganggu saya aja, tapi mengganggu orang yang juga ingin menyimak pelajaran. Jadi mohon kepada seluruh jemaah dengan seksama saya tekankan untuk kita menjaga adab bermaulid kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak untuk beranjak dari tempat duduknya, maka diminta untuk tenang. Insyaallah, apalagi abis ini Ustazah Khadijah mau bagi-bagi hadiah umroh. Ya, insyaallah mudah-mudahan barangkali ibu salah satu orang yang nahan dirinya untuk tidak beranjak, justru menjadi pilihan yang dipanggil ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita bersama terus-menerus di dalam perkumpulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sama-sama menyadari tiap kali kita duduk di Maulid Nabi, kita merasakan bahwa Allah itu sungguh sangat mencintai kita. Allah itu sungguh teramat memperdulikan kita. Allah itu sungguh sangat ingin menyelamatkan kita. Karena dari itulah mengapa kita melihat diri kita hari ini berada di sini. Kita duduk hadir di dalam salah satu perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana jika kita ingin bandingkan, tidaklah ada perbandingan yang sebanding dengan duduknya kita di majelis perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, Allah pilih kita, Allah tuntun kita, dan Allah hadirkan kita bermaulid dari hari ke hari, dari tempat ke tempat, kita sama-sama duduk di sini. Ini adalah rahmatnya Allah yang sama-sama perlu kita sadari dan sama-sama butuh kita syukuri, karena diingatkan bahwa setiap nikmat yang tidak diiringi dengan syukur, maka nikmat itu akan keluar dari kita sementara kita tidak menyadari itu. Barang siapa yang mendapat nikmat tapi tidak tahu syukur, maka nikmat itu akan hilang darinya sementara dia tidak mengetahui itu. Nikmatnya dicabut
dianya nggak tahu. Nikmatnya diambil, dianya nggak tahu. Dan kita paling takut kalau Allah sudah kasih kita nikmat, bisa duduk di majelis kebaikan, kita berharap ini adalah majelis yang kita bawa sampai akhir hayat kita nanti. Bahkan kalau bisa, Bu, doa sama Allah, minta, ya Allah, wafatkan diri ini saat ingin menuntut ilmu, atau saat sedang menuntut ilmu, atau saat kembali dari menuntut ilmu. Ini tanya begitu kan? Waktu pergi terhitung menuntut ilmu, waktu nuntut ilmu terhitung lagi nuntut ilmu, kan gitu. Pas pulang masih enak kan, kedengeran apa? Pulang dari menuntut ilmu. Semuanya baik, dan itu harus jadi cita-cita kita semua. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga nikmat ini dengan kita sama-sama menyadari bahwa ini adalah nikmat, di mana kita semua dianugerahkan Allah nikmat yang tidak bisa kita bayar dengan upah berapapun juga. Apa nikmat itu? Nikmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggap aja, Bu, kita yang lagi duduk di maulid itu adalah orang yang sedang mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmatnya yang dikasih Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita mau berterima kasih, baiknya sikap kita, cara berterima kasih itu gimana? Ini ibaratnya nih, Bu, ibaratnya saya nih duduk di sini ngomong sama Ibu. Kira-kira menurut Ibu saya gerah apa kagak? Gerah apa kagak? Ibu bisa nyimpulin begitu, kenapa? Karena Ibu gerah kan? Tapi ada perbedaan di antara kita, Bu. Saya gerah, saya nggak kipas-kipasan. Ibu gerah, Ibu kipas-kipasan. Kan gitu? Beda kan? Saya gerah juga di sini, tapi saya nggak kerepotan. Ketepak. Tapi ibu-ibu di sana, ini kalau seumpamanya kita jangan ngadep sayanya, kita datang ke sini ngadep siapanya? Kita ngadep Allah dan kita ngadep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biar gimana pun juga, itu ikan istilahnya, biar bagaimanapun juga, Bu, kita nih baru diuji sama keringet, kita baru diuji sama gerah. Tapi kalau kita bandingin dengan adabnya para ulama di hadapan Nabi Muhammad, itu kita jadi rasanya malu diri. Imam Malik radhiyallahu taala anhu arbah dikenal betul, kalau ada orang datang ke rumahnya mau bertanya ilmu, Imam Malik nanya, mau nanya apa kamu? Bila mereka bilang kami ingin menanya suatu hukum berkenaan dengan hukum fikih, Imam Malik langsung jawab seketika itu. Tapi kalau ada orang datang ke rumahnya bertanya tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Nabi, Bu, datang mau nanya hadis Nabi, Imam, hadis ini sahih apa tidak? Imam, hadis ini benar atau tidak? Imam, hadis ini sesuai tidak? Mau nanya nih. Imam Malik bilang, tunggu sejenak, diam. Mati total, habis baterainya kayaknya. Halo. Iya, ini mati total. Halo. Hah? Iya. Maaf. Imam Malik
Seketika itu juga bilang tunggu sejenak. Masuk ke dalam Imam Malik, Bu. Beliau mandi, beliau wudhu dengan sesempurna mungkin. Beliau ambil kemudian bajunya yang paling bagus, beliau kenakan imamahnya, beliau gunakan bajunya dengan minyak wangi di tangannya. Kemudian Imam Malik keluar duduk di tempat mengajarnya, lalu bertanya, hadis apa yang ingin kau tanya? Tuh bayangin, hadis apa yang ingin kau tanya? Bingung orang, kok giliran ditanya urusan lain dijawab langsung. Tapi kalau udah menyangkut hadis Nabi, Imam Malik milih masuk dulu ke dalam, mandi, wudhu, pakai baju yang paling bagus, pakai imamah kayak orang mau khutbah Jumat, pakai minyak wangi, baru ditanya balik mau nanya hadis yang mana. Ditanya, kenapa Imam? Kok begitu banget? Jawabannya nih, perhatiin nih, yang sering hadir maulid, yang sering duduk di maulid, yang belajar bagaimana caranya mauliain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dengar jawaban Imam Malik. Imam Malik bilang, saya lagi mau nyampein hadisnya siapa? Karena Imam Malik saat menyampaikan hadis, beliau merasa yang lagi ngomong Nabi bukan dirinya. Imam Malik merasakan kalau dia lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seolah-olah Nabi langsung yang lagi ngomong di hadapannya. Ibu ngebayang gak? Kalau ngebayangin Nabi ngomong langsung, kira-kira adabnya bagaimana? Itulah adab yang diterapkan oleh Imam Malik kalau lagi mau menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad. Apa sampai di situ? Belum. Suatu ketika Imam Malik lagi mengajar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di tengah mengajar wajahnya memerah. Merah. Seperti orang sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Kebayang. Tetapi beliau tidak bergeming. Bergeming aja enggak. Dia cuma diem di tempatnya sambil menahan rasa sakitnya. Subhanallah. Selesai daripada mengajar, muridnya kemudian bertanya, duhai imam, apa yang bikin di tengah mengajar seolah kau sedang menahan rasa sakit yang teramat dalam? Wajahmu memerah, kata-katamu terhenti. Apa yang membuatmu sampai sedemikian itu? Lihat jawabannya. Aku sedang membacakan hadisnya Rasulullah. Di tengah-tengahku baca, ada kala jengking yang menyengatku. Ibu, disengat apa bu? Bukan laler loh. Kala jengking. Bisa kita bayang kala jengking kalau menyengat itu sesakit apa ya? Tetapi dari adabnya Imam Malik. Imam Malik punya adab. Dia tahan rasa sakit itu demi menghormati hadis yang sedang disampaikan itu. Nabinya nggak ada, cuman hadisnya. Tetapi adabnya setinggi itu kepada nabinya, penghormatannya setinggi itu kepada nabinya. Padahal nabinya nggak ada, cuman hadisnya. Maka coba kalau kita sama-sama bayangin. Benar kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam suatu syairnya, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tuka 'ala al-'aini sa'iri. Kata Imam Haddad,
Kamu itu nggak akan pernah bisa membalas seluruh kebaikannya Nabi Muhammad. Kamu nggak akan bisa balas. Ingat, walaupun kamu berjalan dengan kelopak matamu untuk datang ziarah ke makam Nabi. Ini perumpamaan, Bu. Kalau kita punya bola mata bisa dipakai jalan, kamu pilih jalanmu itu dengan kelopak matamu, dengan bola matamu kemana? Ziarah ke makam Nabimu. Untuk apa? Untuk kau ingin membalas jasa kebaikan Nabimu terhadapmu. Kau tidak akan bisa membalasnya, wahai anak-anakku. Ini nasihatnya Imam Haddad. Mau sebanyak apapun kebaikan yang kita perbuat, tapi kalau udah dibalik dengan jasa yang Nabi berikan untuk kita, kebaikan kita sebesar apapun itu tidak akan bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad yang sudah Nabi berikan kepada kita. Maka ingat, ujian keringat itu kecil, ujian panas itu kecil, ujian gelisah itu kecil. Ujian yang sesungguhnya kalau kamu tidak mengenal Nabi Muhammad. Ujian yang sesungguhnya itu saat kita tidak bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Bahkan mungkin itu bukan lagi disebut sebagai ujian, tapi kita bisa sepakat orang yang di hatinya tidak punya Nabi Muhammad adalah orang yang sedang tertimpa musibah yang paling besar. Musibah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita minta sama Allah tiap kali kita duduk di maulid Nabi, tiap kali kita hadir di maulid Nabi, tiap kali kita datang di kajian-kajian yang menerangkan tentang ajarannya Nabi. Bu, ibu nggak lagi datang sebagai undangannya Sahibatul Bait, tapi ibu datang sebagaimana undangannya Nabi Muhammad yang menyampaikan nasihatnya kepada kita. Kenapa ulama perlu dihormati? Karena ulama menyampaikan nasihat Nabi. Ulama dihormati bukan karena manusianya, bukan karena karakternya, tetapi mereka yang berakhlak dengan akhlak Nabi adalah orang yang paling pantas untuk dihormati. Ingat tuh, hanya dibilang kalau mau buat baik jangan pilih-pilih, karena kebaikan kita akan menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Ingat tuh Bu, ibu nawarin minum sama orang, yang hatinya tersentuh bukan cuma yang ditawarin. Yang ngelihat ibu nawarin air sama orang, hatinya pun ikut tertarik sama ibu. Itu akhlak. Kita senyum sama orang, yang seneng bukan cuma yang disenyumin, tapi yang ngelihat ibu senyum sama mukanya orang, orang yang ngelihat ikut tertarik sama ibu. Ibu nolongin orang, bantuin orang. Ingat, bukan cuman yang ditolong yang hatinya senang, bukan cuman yang ditolong yang hatinya tertarik, tetapi yang ngelihat kebaikan kita ikut tertarik hatinya. Kenapa? Karena kita sedang menunjukkan akhlak budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebelum saya tutup, Nabi pernah satu ketika berjalan. Di tengah jalan Nabi melihat ada orang tua perempuan yang sedang kerepotan bawa barang. Orang tua Bu, repot bawa barang, kebebanan bawa barang. Nabi walaupun sudah menjadi Nabi, tidak pernah sekalipun menempatkan dirinya sebagai seorang Nabi. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tetap menjadi contoh budi pekerti terbaik, agar kita yang melihatnya selalu bisa mengambil pelajaran dari jalan hidupnya. Orang tua yang sedang bawa barang itu buru-buru didatengin sama Nabi, lalu ditawarkan tawaran pertolongan olehnya. Kata Nabi, ini ilustrasi lah ya, Mi, mau dibantuin? Bu, mau dibantuin? Sini, barangnya saya aja yang bawain.
Rasulullah nih jadi tukang panggul barang, tukang kuli barang. Maaf, kalau ibu pergi ke pasar Tanah Abang, ibu lihat ada orang nawarin jasa, saya pikul aja barangnya. Jangan remehin dia ya, karena nabimu pernah melakukan perbuatan itu tapi sukarela untuk orang. Diambil barangnya, diangkat sama Nabi. Nenek tua ini bilang, perangaimu bagus sekali nak, kamu anak baik ya, saya titip pesan sama kamu ya nak, jangan sampai kamu kebawa sama ajarannya Muhammad. Ibu bayangin, saya titip pesan ya, kamu nih baik, kamu nih anak baik, jangan sampai kamu ikut ajarannya Muhammad. Tuh Muhammad itu bawa-bawa ajaran baru menyesatkan, katanya dia bilang. Ini yang lagi nolongin siapa? Dipanggul, jawabannya iya Mi, orangnya sendiri nih. Ini orangnya sendiri. Kira-kira kalau ibu-ibu yang lagi nolongin orang, terus ibu yang lagi digosipin, ibu apain barangnya? Hah? Ibu apain barangnya? Jujur. Ibu kemanain barangnya? Saya bisa bayangin kalau muka-muka ibu nih kayaknya nih. Ada potongan-potongannya dikit, ada nih. Potongan kayak Nabi maksudnya. Ya, barangnya dikemanain tetap dibawa. Nabi diomongin begitu, Nabi cuma diam sambil senyum. Ya, Mi. Ingat ya nak, Muhammad itu pembuat honor. Sepanjang di perjalanan, yang diomongin yang nolongin dia. Sepanjang di perjalanan, yang dihina-hina, yang nolongin dia. Sepanjang di perjalanan, pesennya jangan kebawa sama yang bawain barang dia. Ibu kebayang gak? Diantar sampai depan pintu rumah, sampai nyampe pintu rumah barang bawaannya ditaruh, baru nanya, ngomong-ngomong dari tadi kita asik ngobrol, namamu siapa nak? Inilah titik kepuasannya. Kalau ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu udah sampai, ini dia yang saya tunggu-tunggu nih. Pertanyaannya dari tadi nggak ditanya banyak gitu kan, tapi begitu pas depan pintu rumah baru ditanya. Dari tadi kita ngobrol, saya sampai lupa nanya, kamu siapa nak? Kamu dari mana nak? Dengan senyum Nabi menjawab, Ana Muhammad bin Abdillah. Nabi nggak ada muka puasnya. Kalau kita ditanya begitu, pas. Ibu lihat muka saya, dia nih. Nabi nggak kayak saya. Nabi jawab dengan santun, dengan wajah penuh tawadhu, dan dijawab, saya Muhammad bin Abdillah. Bisa kebayang nggak malunya itu nenek? Bisa nggak Bu? Bisa kebayang malunya? Ibu ingat ya, kita semua ingat, tiap kali kita berbuat baik sama orang, walaupun perlakuan orang tidak sama baik kepada kita, nggak sama nih Bu, kita senyum dia nggak senyum balik, kita salamin dia nggak kasih tangannya buat kita. Karena ada tuh orang-orang yang begitu di luaran sana gitu ya. Kita udah coba tegur dia nggak jawab, kita udah chat nggak dibalas, kan gitu. Banyak nggak yang begitu?
Banyak deh anggap siapapun mereka yang kita berbuat baik tapi dia tidak berbuat balik baik kepada kita, dia nggak baik balik sama kita. Ingat, kita Nabi Muhammadnya, dia nenek tuanya. Yang malu nanti siapa? Yang malu nenek tua sendiri. Ada waktunya di mana Allah tunjukin, waktu di mana kebaikan yang kamu perbuat akan menjadi suatu nilai yang berharga untuk dirimu sendiri. Tapi keburukan-keburukan dia yang diperbuat kepada kita juga ada waktunya Allah permalukan diri mereka di hadapan kita sendiri. Kita nggak usah nunggu waktu itu, nggak usah. Karena apa? Banyak orang nggak sampai Allah tunjukin, dianya udah kepleset ngelakuin perbuatan yang sama kayak dia. Itu kalau ibaratnya Nabi Muhammadnya model-model kayak kita, diapain? Bisa barangnya ditaruh, angkat sendiri. Maaf gak jadi nolongin ya, minimal. Atau barangnya dilempar, diucapin kata-kata dasar nenek nggak tahu diri, ditolongin tapi nggak tahu terima kasih, gitu. Apa bedanya? Di mana kelebihannya? Nggak ada, Bu. Udah pahala nggak dapat, keikut lagi sama dosa orang yang perbuatannya dosa sama kita. Makanya nggak banyak orang-orang yang terzolimi itu sama Allah ditunjukin bahwa Allah berlaku adil atas kezaliman yang mereka terima selama ini. Kenapa? Karena mereka juga ikut-ikutan zalim. Kita maulid, kita belajar, kita nuntut ilmu, kita ambil nasihat. Udah, pesannya mah cuma sederhana. Cukup jadi orang baik. Jangan berubah karena buruknya orang. Jangan sampai kita ikut dengan keburukannya orang. Karena yang kita cuma mau ikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sebesar apapun kebaikan yang kita perbuat, kita nggak bisa balas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaikilah rasa syukur kita dengan sebaik mungkin, dengan seadab-adabnya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya, biar kita pulang dari sini semua keringat yang bercucuran menjadi saksi di hadapan Allah, saksi yang meringankan kita merasakan panasnya di padang mahsyar. Semua keringat yang menetes menjadi keringanan atas keringatnya kita di padang mahsyar. Semua keringat yang menetes menjadi gugurnya dosa-dosa kita. Semua keringat yang menetes Allah gugurkan keburukan-keburukan kita. Semua keringat yang menetes Allah ganti dengan rezeki-rezeki yang halal untuk kita. Semua dari keringat yang menetes, semuanya Allah gantikan dengan derajat yang dilipat gandakan esok di akhirat. Ya Allah, keringat yang menetes jadikan ini sebagai saksi bahwa keringat ini adalah keringat orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Keringatnya orang-orang yang rindu kepada Nabi Muhammad. Keringatnya orang-orang yang ingin nanti disatukan dengan Nabi Muhammad. Keringatnya orang-orang yang ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad. Keringatnya orang-orang yang ingin disatukan dalam surga dengan Nabi Muhammad. Keringatnya orang-orang yang ingin minum daripada telaganya Nabi Muhammad. Ya Allah, saksikan keringat-keringat yang bercucuran ini sebagai saksi di hadapan-Mu, saksi di hadapan Nabi-Mu, saksi di hadapan para malaikat-Mu. Keringat ini adalah kebanggaan kami ya Allah. Keringat ini adalah sukacita kami ya Allah. Keringat ini adalah inginnya kami agar Kau hilangkan seluruh kotoran-kotoran di hati kami ya Allah. Jadikan keringat ini sebagai yang menghapus noda-noda di dalam hati kami ya Allah. Keringat ini yang mengangkat kami semua besok untuk bisa di bawah bendera Nabi kami ya Allah. Setiap kehausan yang kami rasa, jadikan tegukannya Kau ganti
ganti dengan telaganya Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, di tempat ini kami berkumpul karena kami ingin kumpul di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, di tempat ini kami berkumpul karena kami ingin di bawah panji Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, di tempat ini kami berkumpul karena kami mengharap syafaatnya Nabi Muhammad ya Allah. Maka jangan pulangkan kami dari sini kecuali telah Kau catat nama kami semua ya Allah. Kau telah catat nama anak ahli keluarga kami semua ya Allah. Kau telah catat nama orang tua kami ya Allah sebagai orang-orang yang besok ada di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, satu di antara kami akan menjadi orang yang Kau panggil untuk ziarah ke makammu. Satu di antara kami akan menjadi orang yang Kau panggil sampai untuk ziarah ke makammu. Maka ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan kami yang tidak beranjak? Bagaimana dengan kami yang tidak dipanggil? Bagaimana dengan kami yang belum Kau harapkan kedatangannya? Maka jangan halangi kami untuk bisa sampai juga kepadamu duhai Rasul. Jangan halangi kami untuk juga bisa sampai ziarah ke makammu duhai Rasul. Jika bukan di sini, maka jangan halangi kami untuk bisa sampai ziarah ke Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, siapapun nama yang Kau panggil hari ini, siapapun dia yang Kau takdirkan hari ini ya Allah, maka bawa juga nama kami semua agar nanti bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kami bisa sampai ke tanah suci Nabi Muhammad, ke tanah suci Al-Haram Makkah ya Rabbal Alamin. Ziarah ke makam Rasulullah, dijamin syafaatnya Rasulullah. Kami kesini datang untuk Rasulullah, maka anugerahkan kami syafaatnya Rasulullah. Nabiyal Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah fa inni mudhnibun dhu jarairi ya Rasulullah Nabiyal Huda la tansani ya Rasulullah, jangan lupakan kami ya Rasulullah, jangan lupakan kami ya Rasulullah, jangan lupakan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.